Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Ervin Nurlaili Wulandari bersama rekan-rekan saya yaitu Zela Afriliati, Hamdiah Nur Intan, Desi Lupitasari, Eko Wahyudi, dan Rezi Ardi. Di sini kami akan menjelaskan materi-materi kami. Selamat menyaksikan. Poin yang pertama yaitu pengertian pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total atau pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kelompok kami, yaitu yang kedua yaitu tujuan pembangunan ekonomi. Yang pertama yaitu meningkatkan ketersediaan atau memperluaskan distribusi barang-barang kebutuhan pokok untuk kehidupan, baik itu bahan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan hingga keamanan. Tujuan pembangunan ekonomi selanjutnya adalah meningkatkan standar hidup. Selain itu juga bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Masalah dan salah satu di antaranya adalah dalam hal menyediakan sumber pembiayaan pembangunan itu sendiri. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan dapat berasal dari dalam negeri. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai sumber pembiayaan pembangunan dari dalam negeri, tabungan masyarakat, tabungan pemerintah, dan ekspor. Pembiayaan dalam negeri merupakan pilihan utama pemerintah untuk pembiayaan pembangunan. Namun, sumber penerimaan dalam negeri yang berasal dari penerimaan pajak, penerimaan migas, serta penerimaan dalam negeri lainnya belum cukup untuk membiayai pembangunan suatu target pertumbuhan yang diinginkan. Saat ini, pemerintah Indonesia tidak lagi dapat mengandalkan penerimaan dari migas, sehingga harus mengupayakan peningkatan penerimaan pajak. Namun, penerimaan pajak tidak terlepas dari kondisi perekonomian. Pajak merupakan instrumen keuangan konvensional yang sering digunakan di banyak negara. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai prasarana dan pelayanan perkotaan yang memberikan manfaat bagi masyarakat umum, yang bisa disebut juga sebagai public goods. Saya di sini akan menjelaskan materi selanjutnya, adapun mengenai tentang jenis tabungan untuk pembiayaan pembangunan dalam negeri, yaitu ada 4. Yang pertama, tabungan masyarakat adalah bagian dari pendapatan yang diterima dari masyarakat yang dengan sukarela tidak digunakan untuk konsumsi. Yang kedua, tabungan pemerintah. Nah, tabungan pemerintah ini yaitu pendapatan yang diterima pemerintah dalam total pengeluaran rutin. Adapun yang ketiga yaitu tabungan paksa. Tabungan paksa ini yang dilakukan pemerintah untuk melakukan pinjaman dan badan-badan keuangan di luar bank komersional LKBB dan mencetak uang baru dalam rangka defisit anggaran. Yang keempat, hasil dari perdagangan luar negeri, yaitu yang diperoleh dari kelebihan nilai ekspor dikurangi nilai impor. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu sumber pembiayaan pembangunan dari luar negeri, bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, bagian investasi asing. Bantuan luar negeri adalah aliran modal dari luar negeri berupa bantuan dari pihak resmi seperti bahan-bahan internasional dan dari pemerintahan negara lain. Bantuan luar negeri berfungsi untuk mengatasi masalah-masalah seperti berikut ini. Nomor 1, saving atau gap, tabungan pemerintah yang tidak mampu untuk membiayakan pembangunan. Yang kedua, forex atau exchange gap atau mata uang asing atau devisa yang tersedia tidak cukup untuk pembiayaan atau impor.
Yang ketiga, pinjaman dan penanaman modal. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan materi dari kelompok kami. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modal asing atau bantuan dari luar negeri. Modal asing merupakan pinjaman dari luar negara maju ke negara-negara berkembang. Mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu penanaman modal secara langsung, yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan cara mendirikan perusahaan di negara berkembang. Yang kedua yaitu mengenai modal portofolio, yaitu pembelian obligasi atau saham-saham perusahaan domestik oleh investor asing. Yang ketiga yaitu pinjaman ekspor merupakan pinjaman jangka panjang dengan bunga tinggi, yaitu memberi kesempatan kepada pengusaha di negara berkembang untuk membeli peralatan modal yang harus dibayar dalam jangka 5 tahun. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Semoga teman-teman dapat memahaminya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.